Dalam sejarah para nabi, ada sosok yang diutus Allah kepada kaum yang telah tenggelam dalam kemakmuran, namun miskin iman. Mereka bukan kaum miskin, bukan kaum lemah. Mereka adalah kaum yang kuat, berpengaruh dan berkuasa, namun menyembah selain Allah. Dialah Nabi Ilyas alaihi salam. Allah menyebut namanya dalam Al-Quran sebagai seorang nabi pilihan yang berdiri sendirian menghadapi kesyirikan kaumnya. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Quran Surat Ash-Shaffat ayat 123. Menurut tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir, Nabi Ilyas diutus kepada kaum Bani Israel yang tinggal di wilayah Syam, sekitar Palestina dan Lebanon sekarang. Kaumnya menyembah sebuah berhala bernama Baal, berhala besar yang dianggap pemberi rezeki dan kesuburan. Allah mengabadikan seruan Nabi Ilyas, "Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin." Apakah kalian menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Quran Surat Ash-Shaffat ayat 125. Namun seruan tauhid itu ditertawakan. Kebenaran dianggap ancaman dan dakwah dianggap gangguan. Nabi Ilyas tidak hanya mengajak kaumnya meninggalkan berhala, ia mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Rabb mereka, Rabb leluhur mereka, dan Rabb seluruh alam semesta. Lillah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Allah adalah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian dahulu. Quran Surat Ash-Shaffat ayat 126. Namun kaumnya mendustakan. Mereka memilih tradisi daripada kebenaran. Mereka memilih berhala daripada tauhid. Nabi Ilyas tetap sabar. Ia berdakwah dengan istiqamah meski pengikutnya sedikit. Ia tidak mencari kekuasaan. Ia tidak meminta upah. Para ulama menyebut Nabi Ilyas termasuk nabi yang paling berat ujiannya karena menghadapi kaum yang keras hati dan pemimpin zalim. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertakwa. Allah berfirman tentang kaum Nabi Ilyas, "Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharuna wa illa ibadalillahi al-mukhlisina." Maka mereka mendustakannya dan mereka pasti akan dihadapkan kepada azab, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Quran Surat Ash-Shaffat ayat 127 dan 128. Al-Quran tidak merinci bentuk azab mereka, namun Allah menegaskan bahwa keselamatan hanya untuk orang-orang beriman. Dalam kitab tafsir dan sejarah, Ibnu Katsir Al-Thabari Al-Qurtubi, disebutkan riwayat bahwa kaum Nabi Ilyas ditimpa kekeringan panjang. Hujan dihentikan sebagai peringatan, kehidupan ekonomi dan kekuasaan mereka runtuh. Banyak dari mereka binasa dalam keadaan kufur. Sebagian ulama menegaskan, tidak semua azab harus berupa petir, banjir atau gempa. Ada azab yang lebih berat dan mengerikan, hilangnya keberkahan, kehancuran iman, dan kehinaan sejarah. Kaum penyembah Baal tidak dikenal sebagai kaum mulia, tidak dikenang kecuali sebagai kaum sesat. Sementara Nabi Ilyas disebut dengan salam kehormatan oleh Allah. Allah tidak menceritakan akhir kehidupan Nabi Ilyas secara rinci. Namun Allah memuliakan namanya dengan cara yang jarang diberikan, Salamun ala Ilyasin. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ilyasin. Quran Surat Ash-Shaffat ayat 130. Para ulama tafsir menjelaskan, Ilyasin adalah bentuk pemuliaan bagi Nabi Ilyas dan pengikutnya. Dan Allah menutup kisahnya dengan pujian, "Inna kadzalika najzi'al muhsinin. A'innahu min ibadina il-mu'minin." Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat Ash-Shaffat ayat 131 dan 132. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam mengajarkan kita bahwa tauhid sering ditolak oleh mayoritas. Kebenaran tidak selalu ramai pengikut. Istiqamah lebih berat daripada dakwah yang populer. Allah memuliakan hamba yang setia, meski sendirian. Nabi Ilyas berdiri teguh di tengah kesyirikan. Ia mungkin kalah di mata manusia, tetapi menang di sisi Allah. Inilah Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Tauhid, Nabi kesabaran, dan saksi bahwa kebenaran tidak pernah memerlukan jumlah, hanya keteguhan.